Gile. Mantap tadi volatile banget, hampir ke TP1, tapi kita lihat lagi sudah reversal. Ini live sekarang sedang ada news. Nanti kita bacakan newsnya, tapi kita lihat dulu pergerakannya mengarah kemana. Terlihat di situ ada sebuah pattern reversal untuk time frame 4 jamnya. Kalau kita perhatikan juga sudah Bitcoinnya recovery secara cepat di area 20,2-an. Dan kita lihat di sini wicknya atas bawah panjang semua dan nggak tahu itu arahnya kemana, belum jelas karena masih di situ bentuknya apakah akan membentuk doji ataukah akan membentuk hammer ke atas. Mari kita saksikan dulu ya. Nah ini masih ngocok. Gila, ngeri banget ya guys ya. Nah ini kalau kita perhatikan mungkin ada kesempatan untuk pom-pom di time frame 4 jamnya karena di situ sudah muncul bullish di perjen ya. Kita melihat ada bullish di perjen dari sebelah sini ya. Nah ini bullish di perjen dan kalau kita perhatikan patternnya sudah mengarah ke 20,2 lagi. Dan kita lihat untuk time frame daily-nya. Nah di time frame daily-nya masih baru dead cross dan cukup ngeri juga karena di sini juga kalau kita perhatikan ada hidden bear div yang masih berjalan ya. Dan belum muncul bull div sama sekali untuk time frame daily-nya. Dan ini ngeri banget untuk beberapa hari ke depan karena cukup membahayakan juga dead cross-nya. Dan kalau kita perhatikan cukup oke juga untuk apa namanya ini ya, untuk time frame 4 jamnya. Nah kalau kita perhatikan di sini aku udah buat plan lagi, yaitu adalah plan yang kita sebut sebagai distribution pace ya. Nah nanti aku jelasin dulu, tapi kita lihat dulu karena ini masih menarik. Nah distribution pace nanti kalian perhatikan sendiri gimana ya. Nah ini waduh, gila ini volatile banget. Tadi udah sempat minus aku berkurang ya, tapi udah memantul lagi, tapi it's okay, nggak masalah, endingnya juga tetap sama ya. Kita cabut dulu ini, kita cabut juga ini, kita cabut juga ini, kita cabut juga ini ya, karena kita bakal fokus melihat dulu pergerakannya. Kita live ini ya, meskipun aku nggak live secara langsung tapi aku live record biar kelihatan nih. Nah apakah reversal ya? Kalau kita perhatikan ya harusnya reversal pattern secara time frame 4 jam. Nah tapi untuk target kenaikannya nah keberapa, nah nanti kita saksikan sama-sama ya. Nah bisa jadi ini adalah distribution pace dan ini harus cukup berhati-hati ya, karena kalau kalian tahu distribution pace dia akan membentuk yang kocok-kocokan kayak gini guys ya. And then dia mendistribusi lagi untuk ngocok di daerah sini ya, dan baru ke jatuh. Nah itu adalah distribution pace dan algoritma untuk sebuah koin koreksi. Nah di sini aku kalau misalnya koreksi aku punya target yaitu di sekitar area 19,635 ya. Kenapa di situ ya? Karena di time frame 4 jam itu ada MA 200 yang mana harusnya dia tuh secara dia harus nge-retest ke sini. Nah di area ini ya. Nah apakah dia akan ke situ dalam waktu dekat? Nah setelah reversal ini, dan kalau kita perhatikan juga di time frame 1 jamnya ya. Nah di 1 jam dia mau over, enggak, ini masih di bawah, ini oversold parah ya, dan harusnya naik ya. Kalau kita perhatikan di situ juga harusnya udah ada pattern reversal, tapi takutnya kejadiannya kalau nggak jadi reversal ya, itu bakal yang modelan tuh yang kayak gini guys ya, yang dia tuh benar-benar stall atau kehilangan daya seimbang ya. Ya kalau pesawat tuh stall. Nah modelan yang kayak gini ya, ini kan lumayan nih reversalnya nih ya. Nah ini lumayan reversalnya, dan kemudian next dia malah stall dan jatuh. Nah itu yang harus diwaspadai, tapi kita masih melihat konfirmasi, jadi kita nggak bisa ngeklaim ini bakal terbang, ini bakal naik, ini bakal mantul ke sekian. Nah jadi kita fokus aja dulu sama chart yang ada. Dan untuk time frame 1 jamnya it's okay, masih mengarah kepada bullish. Untuk level RSI masih secara normal terdistribusi, yaitu ada di level 45. Dan untuk stock hectic-nya di situ masih ngocok parah, dan kita nggak baca dari stock hectic-nya apakah dia mau ke atas untuk dead cross lagi atau gimana, kita belum tahu. Tapi yang menjadi fokusnya adalah di time frame 4 jam yang udah muncul gold cross, dan juga di situ RSI-nya membentuk bull div ya. Nah ini RSI-nya ada di level berapa itu, 52. Masih it's okay untuk sebuah kenaikan, masih middle ya, area 50-an itu masih middle. Tapi yang takutnya adalah beberapa news lagi keluar, karena ini kan newsnya nggak cuma satu gitu ya, beberapa news lagi keluar dan memaksa Bitcoin harus jatuh. Nah kalau kita perhatikan nih, kita kasih lihat ya distribution pace ya, distribution pace ya, distribution pace. Yang mana distribution pace ini dia akan membentuk pattern yang kayak gini ya. Nah, dia udah dari top ya, seperti yang kita lihat, dia udah dari top ya. Kemudian dia turun membentuk satu atas ya, ngezigzag di atas, kemudian membentuk satu atas, kemudian mengzigzag lagi dua di bawahnya, and then terjun ya. Persis dengan yang terjadi di sini. Nah, jadi ini akan kita ubah menjadi bentukannya tuh kayak gini ya. Nah ini oke, tetap di situ. Sorry, kita hapus aja guys ya. Nah
Ini ya kita nanti lihat gambarnya yang jelas. Tapi kita lihat dulu di sini. Nah, ini kocokan di pucuknya ya. 1, 2, 3 ya, anggaplah 3 di sini ya. Dan kemudian di sini, kemudian ke sini dan dia akan ngocok di sini. 1. Nah, kemudian dia membentuk lagi di sini kayak gini. Nah, baru jatuh. Nah, itu secara distribution pace-nya. Dan kalau kita perhatikan harga kita tambahin volume dulu guys ya. Kita coba nih hapus dulu EMA-nya. Kita coba tambahin pakai volume karena agak sedikit aku mau lihat volatility-nya. Oke, kalau secara volume di situ masih belum dikategorikan strong buying ya. Dan kalau kita perhatikan harga ngocok lagi ya. Wow. Cukup cepat pergerakan dan pembalikan arahnya dari bawah ke atas ke bawah lagi. Dan kita saksikan endingnya apakah valid untuk distribution pace-nya. Ya, kalau ditanya valid atau enggak, kita nggak bisa langsung simpulkan. Kita tunggu aja nanti atau besok. Ya minimal nanti jam 11 malam untuk kita lihat konfirmasinya. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.